Lari Febiola dan Naira Naiza di sini. Dan kamu lagi dengerin Langit Miepra. Nah, episode kali ini bukan episode yang pertama ya, karena kita ini adalah episode lanjutan yang dimana episode nanti selanjutnya akan tayang Minggu pagi. Jadi stay tune ya teman-teman Miepra. Betul. Dan episode kali ini sangat spesial sekali Naira, karena kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita sama Kak Nova Astrina. For your information teman-teman, jadi Kak Nova ini dulunya adalah siswi dari sekolah kita tercinta, yaitu SMA Negeri 1 Turen. Jadi Kak Nova ini bukan hanya sekedar bintang tamu yang sangat luar biasa, melainkan juga alumni yang pernah jadi bagian dari perjalanan kita di bumi Mitra Eka Praya ini. Betul, dan Kak Nova ini adalah sosok yang sangat inspiratif ya. Karena bukan hanya begitu, beliau itu telah mencetak banyak sekali prestasi, bahkan sudah menjadi Putri Batik Jawa Timur ya tahun 2022. Dan yang paling wow-nya lagi, beliau sudah menjadi Putri Batik Indonesia tahun 2023. Indonesia teman-teman, keren banget. Tak hanya itu Clary, sekarang Kak Nova ini menjabat menjadi Mbak Yukata Malang ya. Wih, keren banget. Jadi nanti pasti kita bisa belajar banyak banget ya sama Kak Nova mengenai pengalaman-pengalamannya. Sebelumnya selamat pagi Kak Nova. Selamat pagi. Boleh dong menyapa dan berkenalan sama teman-teman Miepra? Miepra fans ya namanya. Oke, halo Miepra fans. Iya, boleh berkenalan terlebih dahulu gitu Kak. Oke, perkenalkan, nama aku Nova Isnar Medani. Aku alumni dari SMA Negeri 1 Turen dan sekarang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, mengambil prodi hukum. Seperti itu. Oke, kan bahas-bahas soal alumni nih Kak. Kan Kak Nova ini adalah alumni dari SMA Negeri 1 Turen, dan pastinya ketika menjadi keluarga bagian dari Mitra Eka Praya ini, Kak Nova sudah banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang menarik, yang berkesan, entah itu dari kegiatan ekstrakurikuler, organisasi, atau event-event bahkan yang diikuti oleh Kak Nova. Nah, boleh dong Kak flashback sedikit, apa momen yang paling berharga bagi Kak Nova dan berpengaruh gitu ke hidup Kak Nova selama ini? Bangga nggak sih Kak jadi keluarga dari Mitra Eka Praya gitu? Pastinya bangga banget ya, karena perjalanan awal juga terjun ke dunia pageant itu aku juga mulai dari duta SMA waktu itu. Dulu di SMA sedikit cerita, aku gabung di Paskibra dulu pas awal-awal kelas 10, kelas 11. Setelah itu kelas 11 aku baru gabung di duta SMA di 1 Turen. Nah, itu kan sangat bertolak belakang ya antara Paskibra sama duta yang harus fisik banget, sedangkan duta harus yang anggun. Bener banget. Jadi cukup belajar banyak banget di duta, apalagi ketika sangat support sekali sekolah waktu itu untuk mendukung terus ketika kayak ikut duta-duta di luar sana seperti itu. Oh gitu. Jadi awalnya dari, kalau di sini tuh namanya Asbraka ya, betul ya kalau betul. Paskibraka. Terus minat ke Duta Semanere gitu ya. Awalnya itu karena perwakilan kelas ya. Perwakilan kelas kan harus satu bener pasang. banget. Itu awalnya kayak ya udahlah nggak apa-apa, maju aja ya. Udah akhirnya kayak aku nyoba. Terus waktu itu alhamdulillahnya menjadi winner juga di duta sekolah keren gitu. Kalau boleh tahu angkatan berapa nih Kak jadi duta? Angkatan 2020. Oh, jadi masih awal banget itu ya? Iya, masih awal banget. Oke. Berarti dari awal menjadi duta SMA Negeri 1 Turen tersebut, akhirnya Duta Nova itu mencoba ke duta lain ya, ke ajang-ajang duta lainnya. Waktu itu di sekolah tuh maju di awalnya duta Pancasila, tapi nggak lolos. Akhirnya nyoba lagi di duta anti narkoba, alhamdulillah lolos. Waktu itu dapet top 5 gitu. Wih, keren sih. Jadi tadi sempet ngobrol sama duta-duta lain, kayak tanya udah ikut apa aja, kan ada cerita kalau gagal juga. Akhirnya kayak ngomong ya udah coba aja, pasti kan sekarang kan duta-duta di luar sana kan banyak. Iya benar banget. Jadi kita ini bisa belajar dari sini, nggak usah menyerah ya ketika gagal sekali coba lagi, Kegagalan itu bukan akhir dari kekalahan, begitu ya. Oke. Jadi menarik banget sih Kak ceritanya dari Duta Nova tersebut. Jadi saya sendiri itu merasa terinspirasi gitu, pengen nyoba-nyoba ke ajang-ajang duta lainnya.
Nah, pastinya untuk mencapai titik posisi yang sekarang nih, pasti banyak banget ya rintangan atau tantangan yang Duta Nova hadapin, pahit manisnya gitu ya. Pasti di balik itu semua ada kegagalan tersendiri kan. Nah, untuk tantangan terbesar dari Duta Nova sendiri itu apa? Apakah dari orang-orang sekitar atau dari diri Kak Nova sendiri? Mungkin dulu mungkin sedikit cerita flashback sebentar ya kan. Waktu lulus dari sini itu aku sempat mau berhenti ikut duta-duta kayak gitu. Tapi karena aku merasa aku udah punya bekal harusnya, jadi kayak aku manfaatin gitu loh. Hanya waktu itu setelah lulus dari SMA sini aku daftar awalnya aku daftar duta budaya tapi aku nggak lolos. Tapi akhirnya aku kayak coba lagi di Putra Putri Batik Jawa Timur itu. Akhirnya rezekinya di Putra Putri Batik Jawa Timur, alhamdulillahnya lolos. Terus akhirnya alhamdulillah winner juga. Terus maju ke nasional, alhamdulillahnya winner juga. Nah, ke pressure-nya itu saat kemarin aku sedikit cerita waktu pemilihan Kakang Bawi Kota Malang tahun 2024. Itu kan teman-teman kayak udah ekspektasi banyak banget ke aku, kayak oh dia udah winner Putra Putri Batik Jawa Timur, udah winner Putra Putri Batik Indonesia juga, pasti bisa kalau di Kang Bayu. Nah, sedangkan pressure itu kayak bikin aku, orang-orang ekspektasinya banyak banget ke aku. Bener banget, gitu itu relate kan. itu relate banget Kak. Kayak makin takut buat maju, tapi hal itu aku jadi motivasi gitu loh. Orang-orang percaya ke aku, kenapa aku nggak percaya ke aku? Akhirnya aku ya terus belajar buat ngasih hasil yang terbaik gitu. Jadi kalau misalnya kita itu, kalau orang lain udah menaruh ekspektasi yang besar, kita juga harus menaruh ekspektasi juga ke diri kita ya, bukan banget. malah tambah pesimis tapi bikin kita makin semangat gitu. Mungkin nggak apa-apa sih kalian merasa itu sebuah tekanan buat kalian, tapi jadikan tekanan itu kayak ketika aku dikasih tekanan, aku harus bangkit dari dari ekspektasi orang lain itu. Jadi itu sih jadi motivasi buat kalian gitu. Keren sih Kak, itu juga motivasi buat aku ya. Karena kan walau begitu orang-orang itu kadang taruh ekspektasi lebih ke diri kita sendiri. Dan bahkan itu aku banyak mengalami kegagalan. Tapi sebenarnya kita itu bukan takut gagalnya, tapi takut karena gimana pandangan orang nanti ke kita gitu. Sebenarnya yang kita takutin itu malahan. Malah nanti hasilnya gimana gitu ya Claire. Kalau tidak sesuai ekspektasi mereka, takutnya kayak gimana gitu ya pandangannya. Betul. Tapi itu juga sebagai motivasi kita untuk terus mengembangkan diri kita, tetap upgrade diri gitu ya, Duta Nova. Iya, betul banget. Jadi jangan takut buat nyoba dan jadikan omongan orang lain yang ekspresinya diimbang itu motivasi buat kalian gitu loh. Iya, karena aku juga pernah lihat di film, namanya itu judulnya itu Robin Hood. Nah, di situ ada salah satu karakter yang bilang kayak gini, lambs rise and rise again until lambs become a lion. Itu kayaknya deep banget gitu dan memotivasi aku sampai saat ini gitu Kak. Gitu. Iya. Oke, jadi kan tadi Kak Nova udah cerita-cerita nih tentang rintangan dan tantangan yang udah Kak Nova hadapin ya selama ini. Nah, pastinya itu salah satu tantangan kalau dari aku sendiri yang jadi masalah itu waktu, Kak. Kan seperti kita ya, Clary, kita juga terikat dalam organisasi siswa intrasekolah yang mungkin kita itu susah gitu buat mengatur jadwal dan timeline kita. Seperti Kak Nova sekarang kan juga terikut dalam ajang-ajang duta dan menjadi mahasiswa. Nah, itu bagaimana Duta Nova untuk memanajemen waktunya agar bisa tetap on track seperti itu? Oke. Kalau dari aku sendiri untuk memanage waktuku itu aku harus bikin prioritas dulu. Misalnya kayak kamu prioritasin apa dulu? Misalnya kan pasti prioritasin pendidikan aku, baru yang organisasi-organisasi lainnya. Seperti itu, kayak pastinya kalau misal ada ajang-ajang acara gitu kan pasti nggak harus aku doang kan, pasti ada pengganti lain. Jadi ketika kalian jadwalnya tabrakan, itu kalian harus bikin prioritas apa dulu yang kalian dahulukan seperti itu, dan kalian harus bikin jadwal misal hari ini kamu ngapain aja biar terprepare gitu loh, biar tertata kalian mau ngapain aja, nggak yang amburadul buat ngelakuin hal-hal seperti itu gitu. Jadi bikin prioritas aja sih kalau kata aku. Iya, jadi kita harus sering-sering bikin schedule gitu. Biar nggak ada yang terlewat. Iya, betul. Juga katanya Kak Nova ini tadi
prioritasin dari yang penting banget dan Iya, penting banget. urgent. Terus Iya, kedua tidak penting tapi urgent. Terus ketiga tidak penting dan tidak urgent. Itu prioritas yang penting banget ya Iya. di 3 itu. Jadi note ya teman-teman, kalau misalnya kalian kayak bingung aku mau ngapain dulu nih. Nah, itu bisa pakai caranya yang Duta Nova sampaikan tadi gitu. Oke, kan aku dari tadi kayak penasaran banget. Duta Nova pengen tanya, Duta Nova ini sering kan udah banyak sekali ikut di ajang-ajang pigeon, beauty pigeons gitu ya. Tapi awalnya gimana sih Kak sampai terjun ke dunia pigeon seperti itu? Apakah awalnya itu emang lihat-lihat sosial media nih terus tertarik sendiri, atau justru awalnya itu malah direkomendasikan sama sekolahan? Awalnya itu kan aku tadi udah sempet cerita kalau udah ada bekal lah dari sekolah dulu. Terus akhirnya kayak temen-temen tuh ya dari sport, dari lingkungan sekitar juga gitu loh, kayak ya udah manfaatin aja kan udah ada bekal dari sekolah dulu. Akhirnya waktu lulus aku tetap coba lagi cari-cari pageant, ajang pageant gitu. Terus akhirnya aku tetap coba alhamdulillah kayak ketagihan gitu loh buat terus ngikutin gitu. Oh, jadi awalnya emang dari sekolah dulu, support dari teman-teman, keluarga yang pastinya, baru sampai ke titik tertinggi saat ini ya bisa dibilang. Karena dilihat dari ajang-ajang duta pageant itu banyak manfaatnya gitu loh, belajar public speaking, terus koneksinya pasti ya dari teman-teman lainnya, jadi banyak kenalan, bahkan dari orang dinas pun ada kenalan. Jadi apa ya, buat koneksi kedepannya itu ada gitu loh, manfaatnya banyak banget. Jadi jangan takut coba buat kalian duta sekolah dari SMA Negeri 1 Turen, buat nantinya ketika lulus jangan berhenti di sini aja, tetap coba ajang-ajang yang lain gitu. Not banget ya buat para Mia Friends, dan kita semua juga pasti Bener masih banget. belajar kan ya. Bener. Jadi kita kayak benar-benar terinspirasi gitu ya dari Kak Nova tadi. Kita sekarang kan sebagai duta sekolah ya, mendengar cerita Kak Nova tadi kayak aku langsung mikir, oh berarti aku harus mencoba nih nanti ajang-ajang selanjutnya gitu, buat nggak takut coba lagi. Sebenarnya kita kemarin juga ikut duta Pancasila ya Clary, namun kita mengalami kegagalan. Tapi dari itu kita bukan yang pesimis, kita mau mencoba ajang-ajang duta yang lainnya gitu. Sama kok, aku juga duta Pancasila tahunku nggak lolos juga. Kayaknya Jadi nggak senasib apa-apa banget ya. Mungkin Nanti nantinya ntar jangan-jangan- sama ya di pas di- lulus ikut ajang-ajang menang-menang gitu. Amin. Jangan-jangan nanti kita jadi putri batik juga Oke, kan? Aduh, amin. amin banget ya Clary. Bisnis banget sih itu. Ditunggu ya. Oke. Oke nih Kak, aku mau tanya lagi nih. Pernah nggak sih Kak di sela-sela kesibukan yang banyak banget aktivitasnya, pastinya juga Kak Nova ini udah banyak banget aktivitasnya, padat banget. Tapi pernah nggak sih Kak di sela-sela itu Kak Nova ini merasa overwhelmed gitu? Kalau iya, gimana cara ngatasinnya dan agar Kak Nova ini kembali tenang dan fokus gitu ke satu jalan? Oh, aku mau cerita sedikit ya. Kemarin boleh. pengalaman di Kakak Mbak itu kan aku sempet ada mentoring. Mentoringku itu yang bener-bener sampai pagi, sampai subuh. Aku tuh sampai nangis gitu loh ke mentorku, kayak aku udah nggak kuat, kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Tapi kayak aku flashback lagi, kayak lihat belakang, kayak perjuanganku kayak apa buat masuk ke sini. Jadi aku harus menyelesaikan sampai selesai dan memaksimalkan apa yang udah aku keluarin gitu loh. Jadi kalian kalau di tengah-tengah perjalanan merasa overthinking, insecure dan lain-lainnya, itu kalian harus flashback ke belakang, perjuangan kalian seperti apa. Jadikan itu sebuah motivasi buat selesaikan apa yang jadi tujuan kalian gitu. Berarti Duta Nova itu tetap semangat gitu ya, karena sudah melihat kayak aku perjuanganku ini udah panjang, jadi ya udah sekalian aja aku perjuangin gitu. Nah, tapi Duta Nova itu pernah nggak sih kayak kehilangan rasa semangatnya gitu? Karena kan Duta Nova ini sekarang juga udah kayaknya sibuk banget ya, sudah menjadi mahasiswa, terus terikat dalam duta-duta lainnya. Pastinya Duta Nova itu pernah merasa capek, kayak udah deh aku stop segini aja. Nah, itu bagaimana cara Duta Nova untuk mengembalikan semangatnya gitu? Mungkin untuk mengembalikan semangat dari aku sih pastinya support dari lingkungan sekitar ya, kayak support dari teman, keluarga, terus teman-teman terdekat lah.
kalian sempetin kalau misal kayak tetap sempetin main sama teman-teman kalian gitu loh, jangan sampai stuck diem di situ aja, dan kalian jangan merasa puas dengan apa yang kalian capai hari ini. Kayak kalian harus tetap mencoba hal baru yang bahkan belum pernah kalian coba, itu kalian harus tetap coba, karena kalau misal kalian stuck di situ aja, kayak kalian diem nggak coba hal baru, di luar sana masih banyak banget hal yang harus kalian pelajarin gitu loh. Jadi jangan merasa puas dengan apa yang kalian capai hari ini, gitu sih kalau kata aku. Betul sih, kalau kita kan ngerasa puas, kita jadinya nggak pengen ngembangin lagi. Iya, Kita nggak akan berkembang lagi gitu ya kalau merasa puas. Betul, kita nggak pengen setingkat lebih tinggi lagi Iya, dari benar. diri kita sendiri yang dulu gitu. Jadi harusnya teman-teman itu memang insecure itu butuh nggak sih Kak sebenarnya? Butuh, tapi jangan terlalu terlena dengan insecure-mu itu. Jadikan insecure-mu itu sebuah motivasi buat terus berkembang. Gitu ya. Jadi insecure itu wajar ya teman-teman. Pasti Wajar setiap banget. orang itu merasa kayak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi dengan perbandingan itu kita jadi wah aku harus lebih bisa nih dari dia, aku harus bisa seperti dia gitu kan. Termotivasi juga. Betul banget. Ya memang itu semua orang kayaknya nggak mungkin ya Nay, kayak kalau nggak insecure itu. Bener. Memang semua manusia itu ya ada kurangnya. Bener. Pasti juga kita sering membandingkan diri sendiri ke orang lain, dan itu udah wajar banget. Tapi jadikan itu sebagai motivasi. Begitu ya. Duta. Oke, kalau dari aku sendiri nih Duta, kan Duta Nova ini sekarang sudah berada di posisi yang benar-benar kayak semua orang, bahkan aku saja itu pengen gitu jadi kayak Duta Nova. Kemarin itu aku sendiri tuh sempat ngelihat postingannya di Duta Nova kayak wih keren banget. Nah, menurut Duta Nova sendiri kan kalau ini kita membahas ke masalah personal branding ya, kan banyak orang yang mengira kalau kita memposting misalkan kalau aku ngeposting wih aku menang ini, winner ini gitu-gitu, itu flexing gitu. Takutnya itu dikira flexing gitu. Nah, itu bagaimana tanggapan Duta Nova mengenai itu? Menurut aku itu bukan flexing ya, itu mau apresiasi diri betul, kita betul banget. Atas perjuangan yang selama ini kita jalanin. Meskipun kita perjuangan itu nggak kita upload di sosial media, tapi kita upload hasilnya kan pastinya. Hal itu bukan flexing sih menurutku, itu personal apresiasi diri branding sendiri, juga personal kan? branding juga buat nantinya kan pasti kalau di sosial media kalian posting hal-hal positif Benar, ya. benar betul. sekali. Ya, nanti kayak bakal dinotis sama orang-orang, bahkan orang-orang penting pun akan notice. Aku kemarin sempet dinotis sama di follow Instagram aku sama itu Dinas Pariwisata Jawa Timur. Ini kayak Keren banget ya Mia. hal itu jadi itu bukan flexing kok, menurut itu menunjukkan diri kita Mampu. ini loh ya, diri Iya. kita itu mampu ini loh. Misalnya kalau personal brandingku ini loh aku Mbak Wi Kota Malang gitu. Jadi kita memperkenalkan diri kita ke orang lain itu seperti apa gitu. Benar. Ya memang kita kalau menjaring dari tanggapan orang lain itu kita harus menjaring sisi positif dan negatifnya ya. Memang kita harus sadari bahwa semua orang itu tidak ada yang suka semua gitu sama kita. Pasti ada yang tidak suka. Namun kita ambil sisi positifnya aja. Kalau itu buat kebaikan diri kita sendiri nantinya, buat personal branding kita gitu-gitu. Justru kalau dari kita ini personal branding itu sangat penting. Benar. Kak. Iya, penting banget. Karena dari situ aja kita bisa dapetin banyak-banyak rezeki gitu Iya, ya. iya. Membuka pintu rezeki biar orang itu tahu kita ini gini gitu ya kan. Terus kalau kita kan nggak mungkin kalau posting di Instagram mungkin itu yang negatif, pastinya juga yang positif-positif Iya. yang baik-baiknya aja. Karena track record di media sosial itu juga sangat penting ya. Iya, Pastinya benar banget. zaman sekarang itu orang lain itu melihat kita dari sosial media. Jadinya kita harus membangun personal branding yang baik buat kita gitu. Gitu, karena menurut aku personal branding itu cara diri kita memperkenalkan diri kita itu sebagai apa di kehidupan nyata kita gitu. Mau tanya nih Kak, kan Kakak Nova ini sudah menjadi Putri Batik Indonesia tahun 2023. Nah, di situ itu keseruannya apa aja sih Kak, mulai dari karantinanya gitu? Mungkin karantinanya serunya karena dapat kenalan baru ya dari berbagai provinsi. Kemarin itu sempat dari ada yang Jawa Barat, Yogyakarta, bahkan ada yang dari Kalimantan juga, Riau juga. Jadi koneksi yang kalian dapet itu luar biasa gitu.
dari Sabang sampai Merauke bahkan Iya, ya betul banget. kalau tingkat Indonesia itu sendiri. Tapi bisa nggak sih Kak buat kita yang nggak ada pengalaman di misal nih duta kabupaten dulu baru provinsi, bisa nggak sih kalau langsung gitu? Langsung ke nasional gitu Iya, apa buat kita yang- harus by Itu step harus gitu? ada by step gitu. Kalau di Putra Putri Batik itu stepnya kan di kabupaten kota nggak ada ya, karena Kabupaten Malang sendiri belum ada Putra Putri Batik kabupaten. Jadi langsung daftar di Putra Putri Batik Jawa Timur itu bisa. Nah, kalian tuh jangan takut buat kayak nanti belajarnya gimana ya, kayak public speakingnya gimana. Nanti kalian pasti dapat materi gitu loh dari sana gitu. Jadi kalian sebelum mau daftar itu juga udah belajar. Nanti pas kalian udah masuk sebagai finalis ataupun pasti ada karantina, prakarantina, itu diisi materi semua gitu, kayak materi public speaking, personal branding, ya kayak yang kalian dapat sebelumnya gitu. Oke, kalau menurut Kak Nova sendiri nih, apa dari banyaknya ajang-ajang duta yang udah Kak Nova ikutin, apa duta yang paling seleksinya terkhususnya itu yang paling sulit gitu, yang paling buat deg-degan? Menurut aku pemilihan kemarin ya, pemilihan Kakang Bawi Kota Malang tahun 2024 itu menurutku seleksi yang sangat-sangat deg-degan, dan itu menguras mental, tenaga, energi, pikiran itu semua terkuras gitu. Memang perjuangan banget Iya, ya duta. perjuangannya. Soalnya itu beneran mulai rangkaian seleksi pertama sampai grand final itu kayak nggak ada jeda gitu loh, 1 bulan full gitu kita kegiatan. Jadi sangat Memang kita itu menguras harus semuanya. bersusah-susah dahulu, Iya, bersenang-senang. bersenang-senang, Kemudian. nggak ada yang hasilnya langsung keluar, nggak ada, pasti ada perjuangannya gitu. Oke, kita ini kayak pembahasannya itu udah jauh banget ya, Iya. mengenai prestasi-prestasi duta dan rintangan-rintangan yang duta hadapin. Nah, ada nggak sih sosok inspiratif duta Nova yang untuk bikin duta Nova itu semangat gitu? Sosok siapa? Mungkin dari ibu aku sendiri ya, karena Oh, itu iya. memotivasi aku sendiri, karena aku kalau misal lagi ada di titik yang terendah aku itu pasti aku cerita ke ibu aku gitu loh, kayak cerita kayak gini permasalahannya ada apa, selalu motivasi aku buat terus coba, nggak apa-apa kok, gagal itu wajar, setidaknya udah mencoba dan udah melakukan hal yang terbaik. Masalah hasil itu emang bukan rezekinya, mungkin rezekinya di lain event atau lain lomba gitu. Jadi kayak itu motivasi terbesar aku buat tetap ngikutin event-event, karena buat bangga orang tua itu udah udah reward sendiri gitu loh, Iya, bagi iya, sendiri bener. ya. Emang kita tanpa orang tua itu bisa apa ya? Iya, betul bener. banget. Terakhir nih Kak, pertanyaannya yang paling terakhir. Kan Duta Nova ini adalah alumni ya dari Semanere. Gitu, pesan apa sih Kak yang mau Kakak sampein buat para Mia Prans yang sedang nonton nih? Oke. Khususnya dalam rangka kita itu, khususnya generasi Z ya, atau generasi muda yang saat ini. Bener. Seringkali itu kita nggak seimbang antara produktivitas dan kesehatan mental. Bahkan kadang itu kita sering mengesampingkan kesehatan mental untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Itu kan nggak baik ya Kak. Gimana pesannya? Oke, mungkin pesan dari aku, kalian jangan takut untuk mencoba, kalian harus berani keluar dari zona nyaman kalian, karena pasti ada hal yang sangat luar biasa di luar sana yang menunggu kalian. Jadi kalau kalian diem aja, kalian nggak akan dapat hal yang luar biasa itu tadi. Jadi kalian jangan takut untuk mencoba hal baru, seperti itu. Kalau pesan dari aku. Tapi ini kan tadi ngobrol-ngobrol soal kesehatan mental sendiri ya. Kan kayak aku sendiri itu ngerasa ngeforsir diri aku sendiri buat harus bisa seperti ini, harus bisa seperti itu. Apalagi ada tekanan juga dari lingkungan sekitar. Nah, itu menurut Duta Nova itu bagaimana sih caranya biar kita itu tetap menjaga kesehatan mental kita? Apalagi kayak kita juga terikat dalam organisasi siswa intersekolah. Mungkin ada kayak kalimat-kalimat, kan kita hidup itu memang sosial ya Kak. Iya. Jadi pasti ada ucapan-ucapan dari orang lain yang mungkin kurang enak didengar, dan itu mungkin membuat kesehatan mental kita itu agak terganggu dikit, begitu. Gitu ya. Itu bagaimana? Mungkin kalau dari aku, masalah tentang omongan netizen Iya, yang bener. sangat Sadis. Iya, sadis banget ya itu. Gak apa-apa sih, kayak itu jadikan hal itu kayak, oh kalian cuma ngomongin aku di belakang aja. Kalian berarti netizen itu emang ada di belakang kalian, jadi nggak Iya. usah didengerin lah. Betul banget, betul. Jadikan itu sebuah
motivasi buat kalian, ngapain kamu ngata-ngatain aku lebih baik dari kamu loh. Jadi kamu harus berani menunjukkan kalau kamu itu lebih baik dari apa yang dia bilang gitu. Jadi jangan dengerin apa kata orang-orang yang mungkin mereka nggak sehebat kamu, makanya dia ngomongin kamu gitu. Wah, terima kasih ya Kak Nova udah nyempetin waktunya buat berbincang-bincang sama kita dan berkunjung kembali ke SMA Negeri 1 Turen. Jadi tadi banyak banget ya teman-teman Mieprenz yang bisa kita ambil dari pelajaran dan pengalaman yang udah Duta Nova sampaikan tadi. Ya, betul sekali. Dan terima kasih juga kepada para Mieprenz yang sudah setia dan nonton dari awal sampai akhir acara. Dan jangan lupa tetap terus ikutin kegiatan kita selanjutnya, karena nanti akan ada kisah-kisah menarik lagi yang akan kita tayangkan tiap minggu pagi. And see you in another Masterpiece. Dadah.